Apabila 1, 2, 3, 4 ini menerima waris, maka dia harus menerima utang. Itu prinsip dasarnya. Masih dengan saya Ahmad Junaidi. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan Anda tentang masalah pinjol di mana debiturnya meninggal dunia. Pak, bagaimana hukumnya jika yang punya pinjol meninggal dunia? Sekarang ahli waris diteror untuk membayar. Ini gini, bagus ini pertanyaannya. Terutama pada saat ini di mana kematian itu sangat ramai bergaung di sekitar kita karena adanya dampak wabah virus corona ini gitu ya. Hampir setiap saat, hampir setiap waktu, hampir banyak kesempatan kita mendengar kerabat, saudara, tetangga kita meninggal dunia. Untuk itu semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa di tengah wabah pandemi ini. Gini prinsipnya, dalam pasal 833 KUHP, apabila ada seseorang meninggal, maka akan terbuka waris. Jadi akan terbuka waris. Nah, ahli waris di sini ada 1, 2, 3 misalkan, atau 4 orang. Apabila 1, 2, 3, 4 ini menerima waris, maka dia harus menerima utang. Itu prinsip dasarnya. Tetapi kalau para ahli waris ini salah satu aja menolak warisan, maka dia tidak wajib untuk ikut membayar hutang dari pewaris tadi yang meninggal. Itu prinsip hukumnya. Dalam KUA Perdata diatur seperti itu. Tetapi dalam hutang pinjaman online, ingat, hutang pinjaman online itu hutang pribadi. Itu yang harus kita pahami bareng-bareng. Seperti halnya dia berdiri sendiri, seperti halnya kredit konsumtif, kartu kredit, KTA, dia berdiri sendiri. Gitu ya, dia berdiri sendiri. Nah, hanya saja karena hukum yang mengatur tentang pinjaman online ini sangat lemah, maka saya tetap sebagaimana kemarin menyarankan untuk tidak bayar pinjaman online. Bukan hanya pinjaman online, kartu kredit atau KTA pun tetap tidak saya boleh bayar. Itu prinsipnya, gitu ya. Karena apa? Tidak ada manfaatnya untuk Anda. Untuk Anda sebagai ahli waris itu kan tidak ada manfaat. Anda bayar tetap juga. Fungsinya apa? Agar BI checkingnya yang meninggal baik, agar selitnya baik, tidak ngefek ke Anda, gitu ya. Toh yang juga meninggal, yang sudah meninggal kan tidak mungkin utang lagi. Jadi bagi Anda tidak ngefek. Bahkan kalau toh pinjol ingin memaksa, ini bicara memaksa, jadi memaksa tanda kutip, memaksa Anda untuk bayar, nggak bisa dilakukan kecuali diputus oleh pengadilan menyatakan bahwa Anda sebagai seorang ahli waris harus membayar utang dari pewaris. Jadi pewaris itu yang meninggal, yang di bawah ini ahli waris. Jadi punya istri itu namanya ahli waris. Jadi kecuali diputus oleh pengadilan, Anda harus membayar, maka sebagai ahli waris Anda boleh membayar. Kok boleh Pak? Boleh juga tidak. Karena Pak, tidak ada jaminannya. Tidak punya daya imperatif, tidak punya daya memaksa pengadilan itu. Apalagi kalau sertifikatnya tidak Anda masukin bank semua. Sertifikat dari pewaris tidak punya uang sama sekali. Lah apa yang mau dibayarkan kan tidak ada. Itu ya. Loh Pak, nanti seperti apa? Ya bisa, secara hukum bagaimana Pak? Secara hukum ya sama. Kalau toh prinsip hukumnya Anda sebagai seorang ahli waris harus membayar waris. Kalau Anda mau, kalau enggak ya enggak bisa. Karena pinjol enggak punya daya imperatif, enggak punya daya memaksa, kekuatan maksa. Daya paksa itu hanya muncul ketika perusahaan pinjol ini gugat Anda ke pengadilan sebagai ahli waris, dan itu tak jamin enggak mungkin. Karena apa? Biaya untuk berperkara melebihi pinjamannya ahli waris. Kalau mereka bareng Pak, enggak bisa. Karena perbedaan kepentingan dari perusahaan pinjol. Itu prinsipnya. Jadi jangan takut, tetap aja, biarin aja. Bahkan menurut saya, kalau emang dari para pewaris ini meninggal, Anda jawab aja kepada DC-nya, udah tagih di kuburan aja. Saya tidak mau bayar kok. Tetapi di luar itu, kasihan ahli waris ya, kasihan pewarisnya, ambil uang. Kalau dia memang dari pewaris itu pinjam berapa, tanyain kepada DC-nya, pinjamannya berapa? Satu DC misalkan, dari uang iblis, pinjamnya 700. Yang ditransfer ke rekening yang meninggal berapa? 1 juta. Anda ambil uang dari kantong, 700.000, masukin ke kotak amal.
Anda akad bahwa itu membayar utang dia kepada uang iblis, sehingga punya dua manfaat. Yang pertama untuk bayar utang, yang kedua sedekah. Jadi punya dua manfaat. Caranya seperti itu. Jadi ingat, utang pinjaman online diwariskan selama Anda menerima warisan. Tetapi saya, Mas Junaidi, tetap menyatakan untuk tidak bayar utang pinjaman online. Alasannya seperti tadi, karena tidak punya, satu, tidak punya jaminan, yang kedua tidak punya kekuatan yang memaksa Anda untuk membayar utang pinjam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.